Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Alfiansyah, CGP Angkatan ke-6 asal Kabupaten Pangkep. Jadi di tugas kali ini, di mana saya akan mengerjakan tugas aksi nyata. Jadi aksi nyata modul 3.1 A9 tentang mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Oke, jadi di sini saya mengambil suatu kasus. Kebetulan dia adalah anak wali saya. Jadi di mana anak ini dulunya dia di semester 1 dan 2, karena dia sekarang sudah menduduki di kelas 11 semester genap. Jadi awal-awalnya di kelas 1 tuh anak ini sangat baik, rajin, dan menunjukkan antusias yang baik terhadap pembelajaran, begitupun sekolah. Akan tetapi di semester genap ini saya melihat banyak penurunan dari anak tersebut. Kebetulan saya mengajar di kelasnya mata pelajaran PJOK. Bahkan saya sendiri selaku wali kelas, dia cuma baru sekali masuk dalam pembelajaran saya. Terakhir kemarin itu setelah saya coba komunikasi dengan anaknya, jadi anaknya sudah mulai masuk dan aktif lagi kembali. Jadi saya mengambil kasus tersebut karena di mana kasus tersebut saya menganggap bahwa di sini adalah kasus dilema etika menurut saya, karena di sisi lain dia adalah anak wali saya. Di sisi lain anak tersebut dulunya aktif dan rajin. Bahkan saya pelajari tentang background siswa tersebut, dia pernah mengikuti salah satu olimpiade sains, kalau tidak salah itu fisika. Dia pernah mengikuti olimpiade tersebut waktu SMP. Akan tetapi belakangan ini saya lihat banyak penurunan dari anak tersebut. Jadi adapun di aksi nyata kali ini, jadi saya menggunakan 9 langkah pengujian keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di 9 langkah ini saya pernah mencoba. Pertama, pada saat kita pengambilan dan pengujian keputusan. Sebelum saya melakukan ini, saya pertama mencoba untuk melakukan keterampilan pengambilan keputusan. Jadi keputusan ini melihat dari 3 aspek ini. Pertama, berpihak kepada murid dan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Jadi saya mengambil ketiga aspek ini. Tetap saya masih berpihak kepada murid dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan dan bertanggung jawab. Kemudian saya masuk ke 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Karena saya menganggap anak wali saya dan dia adalah anak yang cerdas dan pernah mengikuti olimpiade, dan di opsi kedua yang mungkin bakalan saya akan lakukan di pengambilan keputusan tersebut, melaporkan anak ini ke guru BK atau melaporkan anak ini ke pihak sekolah, mungkin akan dibimbing. Tapi saya tidak melakukan hal tersebut. Jadi saya melakukan dengan diri saya sendiri dengan anak tersebut. Jadi setelah pertama, saya melakukan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi nilai-nilai yang lahir yang saling bertentangan di dalam diri saya. Kenapa bisa anak tersebut bisa berubah? Padahal dulunya anak ini saya anggap dia rajin, baik, dan aktif dalam pembelajaran. Kenapa belakangan ini anak itu yang berubah? Berarti ada sesuatu yang mungkin disembunyikan anak tersebut. Jadi itu yang saya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Jadi saya menentukan siapa yang terlibat. Jadi yang pertama yang terlibat dalam situasi ini yakni dirinya sendiri. Kemudian lingkungan baik dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan luar sekolah. Dan yang terlibat di sini yang utama adalah peran orang tua yang ada di rumah. Dan ketiga adalah guru yang ada di sekolah.
Jadi saya melibatkan 4 elemen ini. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Jadi pada saat saya melakukan pengumpulan fakta, jadi saya tanyakan ke beberapa sahabatnya, kenapa si anak tersebut, saya sebut namanya saja karena mungkin sebentar kita akan menghadirkan anak tersebut. Jadi anggap namanya itu adalah Farhan. Jadi saya tanya, kenapa Farhan belakangan ini dia menurun? Temannya jawabannya, tidak tahu pak, bahkan mungkin ditutupi oleh temannya. Nah, saya cari terus, kenapa anak ini? Jadi pada proses saya mengumpulkan fakta, saya tidak mendapatkan jawaban dari teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, saya tidak mendapatkan jawaban tersebut. Semua menutupi. Oke, jadi tiba saatnya saya mencoba mencari dan menelpon sendiri anak tersebut. Akhirnya saya himbau supaya masuk di jam pelajaran saya walaupun sekali. Jadi pada saat itu disitulah saya melakukan restitusi kepada anak tersebut. Oke, saya lanjut dulu. Kemudian saya melakukan pengujian benar atau salah. Jadi setelah melakukan pengujian, pertama kita melakukan uji legal, yakni kasus ini termasuk antara bujukan moral ataukah dilema etika, entahkah bujukan dari teman-temannya sehingga anak ini bolos atau apakah dan sebagainya, ataukah dilema etika. Jadi setelah saya kumpulkan data-data dan saya menganggap kasus ini adalah dilema etika menurut saya. Oke, jadi setelah itu saya melakukan uji regulasi terhadap kasus anak tersebut. Jadi di sini kita melihat pelanggaran hukum yang dilakukan. Di sini pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak tersebut itu tidak ada, karena dia cuma melakukan pelanggaran sekolah karena mulainya menurunnya semangat belajar atau semangat sekolah, jarang masuk ke sekolah dan sebagainya. Jadi di sini untuk uji regulasi anak ini tidak melakukan pelanggaran hukum. Kemudian saya melakukan uji intuisi, mengandalkan perasaan intuisi apa ada yang salah. Oke. Jadi pada saat saya melakukan uji intuisi, saya memang merasakan bahwa ada yang salah dan ada yang ganjal terhadap anak ini karena melakukan perubahan yang begitu signifikan di semester 2 ini. Oke, jadi kita juga meninjau kembali kepada uji publikasi. Ketika saya melakukan mediasi dengan anak tersebut ini, walaupun mungkin dipublikasi dan bahkan saya sendiri nanti akan mempublikasikan tentang kasus anak tersebut, karena saya menganggap bahwa kasus ini mungkin bisa kedepannya menjadi solusi untuk permasalahan terhadap murid yang mungkin nantinya guru-guru bisa terapkan di lingkungan sekolah. Oke, jadi saya anggap uji publikasi itu tidak jadi masalah. Selagi juga ini ada komunikasi dengan anak tersebut, apakah ini bisa dipublikasikan atau diapakan tentang kasus anak tersebut. Oke, jadi di sini adalah uji panutan. Saya membayangkan, jadi uji panutan atau uji idola atau idola. Saya menganggap anak ini dan membayangkan dia adalah anak kandung saya. Ketika anak kandung saya terjadi di lingkungan sekolahnya seperti itu, tanpa saya ketahui, jadi saya mengembalikan bagaimana masa depan anak tersebut. Jika kita hanya menjudge, kamu begini, kamu seperti ini, tanpa mau mendengarkan anak tersebut. Jadi saya menganggap dia adalah anak saya dan memang dia anak wali saya. Jadi memang selaku wali kelas, di mana tuntutan dan tujuan saya bagaimana membimbing mereka sampai finish, yakni sampai mereka lulus sekolah di sini. Dan harapan saya kalau bisa tidak ada yang keluar dari sekolah ini selama masalah itu masih bisa kita perbaiki. Insya Allah mungkin ada solusinya, mungkin seperti itu. Kemudian setelah itu saya melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi di keempat paradigma ini saya melihat individu lawan kelompok.
Di kasus kali ini berarti dia tidak ada individu lawan kelompok karena dirinya sendiri. Kemudian rasa keadilan dan rasa kasihan. Keadilan karena sekolah ini memiliki aturan. Dan kita juga kasihan terhadap anak ini. Jadi saya juga menganggap ada unsur paradigma benar lawan benar di rasa keadilan dan rasa kasihan. Jadi saya checklist di situ berarti ada. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Di sini tidak ada di kasus tersebut kebenaran lawan kesetiaan karena anak ini kita sendiri. Kemudian jangka pendek vs jangka panjang. Oke, jadi jangka pendek dan jangka panjang saya menganggap di kasus ini ada. Misalkan saya sebagai seorang guru atau wali kelas, saya hanya melimpahkan ke BK yang selesaikan. Tanpa kita mungkin anak ini bisa berhenti atau dikeluarkan di sekolah atau mungkin diskorsing. Jadi mungkin situasi terburuk bahkan terjadi di siswa tersebut. Mungkin psikisnya juga terganggu dan menganggap bahwa ternyata lingkungan ini atau kehidupan ini tidak mendukung saya atau tidak berpihak kepada saya. Semua orang menyalahkan saya. Mungkin seperti itu. Makanya di sini saya berpikir jangka panjangnya mungkin ada sesuatu dan memang anak ini mungkin masih bisa kita bina. Jika anak ini masih bisa dibina, tetap kita bina anak tersebut. Oke, jadi kemudian kita melakukan prinsip resolusi. Oke, jadi di prinsip resolusi di ketiga prinsip ini ada prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Dan tidak mungkin saya putuskan begitu cepat karena ini termasuk kasus yang butuh kita cermati. Kecuali mungkin kasus-kasus yang mungkin ringan, mungkin kita bisa berpikir berbasis hasil akhir langsung menjudge bahwa ini solusinya. Akan tetapi ini perlu pembinaan seperti itu. Jadi saya tidak melakukan berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian berpikir berbasis peraturan. Saya juga tidak melakukan hal tersebut. Jika kita berpikir melakukan berbasis peraturan di semester 2 ini mungkin kurang lebih sudah lebih pertemuan 3 bulan. Jadi kalau kita berpikir berbasis peraturan, otomatis dalam situasi ini kita tidak berpihak lagi kepada murid. Akan tetapi kita lebih memilih memanggil orang tuanya. Kalau misalkan tidak ada perubahan, mungkin kita akan memberhentikan anak tersebut dengan melihat fakta-fakta yang mungkin di belakang sudah banyak guru-guru yang mengeluh tentang masalah anak tersebut. Oke, jadi prinsip ketiga, melakukan prinsip resolusi yang ketiga yakni berpikir berbasis rasa peduli. Inilah yang menurut saya yang tepat. Jadi kita berpikir berbasis rasa peduli dan ini mungkin saya menganggap inilah yang tepat untuk anak ini karena anak ini sebenarnya butuh dipeduli atau diperdulikan baik dari pihak guru, mungkin dari pihak luar atau orang tua dan sebagainya. Oke. Kemudian investigasi opsi trilema. Opsi yang kemarin sempat muncul di pikiran saya, yakni ada 2 opsi. Yang pertama, laporkan di BK, biar BK yang menangani kasus tersebut. Apapun hasil dari keputusan dari guru BK, mungkin nanti akan dilimpahkan ke pihak kepala sekolah dan mungkin akan ditangani secara lebih khusus. Tetapi saya tidak memilih opsi itu. Dan saya melakukan sendiri dulu sebagai wali kelas. Kalau manakala misalkan pada saat proses tersebut saya anggap saya tidak mampu, mungkin saya akan limpahkan kepada guru BK atau guru BP. Jadi yang saya pilih opsi tersebut, yang di opsi trilema, saya memilih untuk merestitusi anak tersebut. Jadi saya melakukan proses restitusi. Jadi saya mengajak anak tersebut atau anak Anda di mata pelajaran saya. Setelah itu anak-anak saya bubarkan, silahkan bermain atau bermain sepuasnya karena kebetulan saya berolahraga. Saya mengajak mereka jauh dari sekolah, kita berkeliling berjalan. Kebetulan dari sekolah ini ada satu tempat yakni lapangan golf. Di sana suasananya rindang dan teduh, mungkin suasananya nyaman untuk kita komunikasi. Jadi saya mencoba mengajak anak-anak jogging ke sana
Setelah itu saya membebaskan teman-temannya untuk berolahraga mandiri atau menikmati pemandangan. Disitulah saya mengambil kesempatan mengajak anak tersebut berbicara dan saya melakukan restitusi soal masalah apa yang dia rasakan. Jadi pengambilan keputusan ini saya kolaborasi di modul materi dari modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya modifikasi kolaborasi dengan di modul pada modul 2.1 yakni restitusi. Jadi saya kolaborasi. Jadi setelah saya kolaborasi, saya mendapat kesimpulan bahwa seperti ini yang terjadi kepada anak ini. Setelah itu saya membuat suatu keputusan anak dan keputusan yang saya ambil adalah anak ini saya bimbing khusus dengan memberikan perhatian. Jadi anak ini saya bimbing khusus dengan memberikan perhatian. Dan kemudian saya lihat kembali keputusan dan refleksikan. Saya anggap sudah benar. Jadi keputusan yang saat ini saya anggap sudah benar. Dan walaupun mungkin ada beberapa nilai anak tersebut dari beberapa guru mata pelajaran yang mungkin belum selesai, nanti saya akan bina dan membimbing anak tersebut dan membantu anak tersebut untuk menemui guru tersebut untuk mengkonsultasikan kira-kira solusi apa yang tepat untuk bisa menutupi nilai-nilai atau ketertinggalan dari mata pelajaran sebelumnya. Mungkin diberi remedial atau apa, itu kembali tergantung kebijakan dari guru mata pelajaran tersebut. Mungkin dari sesi ini saya akan undang anak tersebut sebentar dan bisa kita dengar sendiri tentang apa masalah dari anak tersebut dan kenapa dia ingin berubah. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Nak Farhan. Siang Pak. Iya, jadi kemarin kita habis cerita tentang masalah Nak Farhan. Jadi sekarang sengaja mungkin saya ada memanggil Nak Farhan untuk ke ruangan ini. Mungkin Nak Farhan menganggap kenapa mesti diambil gambarnya atau di tag gambarnya, mungkin seperti itu Nak. Iya. Jadi begini Nak, kebetulan Bapak juga kan ada tugas dari guru penggerak, yakni bagaimana mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Di tugasnya Bapak di situ melihat suatu kasus dan Pak Guru menganggap kasus yang mungkin Pak Guru akan angkat di sini untuk tugasnya Bapak, dan mungkin mudah-mudahan juga pada saat kita sharing sebentar itu juga menambah ada feedback untuk Nak Farhan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Guru akan lemparkan ke Nak Farhan, yakni pertanyaan pertama, apa yang membuat penurunan hasil belajar dan semangat untuk bersekolah? Seperti yang Pak, turunnya semangatku sekolah, kayak pengaruh lingkungan. Bisa suaranya diperbesar Nak Farhan? Ya. Jadi saya ulang pertanyaannya. Jadi apa yang membuat penurunan hasil belajar dan semangat untuk bersekolah? Bisa. Semangatku turun belajar Pak Guru karena kegiatanku sehari-hari seperti pengaruh lingkungan. Berarti ada pengaruh dari luar seperti itu Pak. Begitu. Jadi bisa jelaskan seperti apa pengaruh lingkungan tersebut? Kayak contohnya itu kayak pulang terlalu larut mungkin sampai jam istirahatku itu nambil di pagi hari. Itu yang kasih terlambat Kak juga biasa. Maksudnya terlalu larut, terlalu lama Kak pulang di rumah waktu istirahatku Pak. Jadi waktu tidur begitu. Iya. Jadi waktu tidur terambil. Iya. Kira-kira biasa pulang jam-jam berapa biasa Nak Farhan? Biasa 1:30 Pak. 1:30 malam. Iya.
Jadi langsung tidur itu atau belum? Tidak, belum. Biasa lagi dilanjut lagi sampai subuh. Biasa lagi tidak tidur kalau kalau memang mau masuk pagi. Jadi ke sekolah tidak tidur langsung ke sekolah, begitu? Iya. Jadi, iya, oke. Nah, jadi pertanyaan kedua, apa yang Naparhan lakukan jika tidak ke sekolah? Yang biasa aku lakukan itu Pak, keluarkan di waktu untuk tidur kebiasaan kondak sekolah. Jadi di rumah itu tidur saja begitu? Tidur sih Pak. Baru Jadi- kalau bangun nih, baru mau siap-siap ke sekolah. Oh, jadi tetap ke sekolah, Tetap tapi ke sekolah kalau memang kayak itu di mata pelajaran tersebut kayak kartu kayak apa nih? Dapat pengarahan di situ Pak. jadi kalau berarti sudah ditekan sama gurunya Iya. karena sering malas Sering, atau begitu. iya. Berarti tetap ke sekolah tapi ketika bangun tidur seperti itu. Iya, kayak bilang aku lah mentongnya restoran aku bilang hari ini masalahnya masuk Pak di jam kedua. Harus Kak masuk di jam kedua kalau memang tidak mau Kak masuk di jam 1. Jadi Kayak begitu. mau Kak tidur di jam pertama biar sedikit Pak Guru. Yang penting tidur. Iya. Oke. Oke, jadi pertanyaan ketiga dari Pak Guru, kenapa bisa seperti itu? Pengaruh anu juga Pak. Kayak HP nya mungkin kayak begitu nih tadi kayak pengaruh lingkungan baru kalau pulang di rumah tidak langsung istirahat pasti main HP dulu. Main HP jadi tidak tidur sampai Nggak pagi. tidur. Oke. Jadi pertanyaan keempat, atau ada faktor dari luar. Tadi mungkin Naparhan sudah jawab bahwa mungkin faktor dari luar itu adalah faktor lingkungan, dan kedua mungkin pengaruh penggunaan HP begitu atau smartphone begitu. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan kelima. Pernah Pak Guru chat Naparhan dan Naparhan bilang kenapa? Dan Naparhan bilang kepada Pak Guru ternyata masih peduli Jaki sama saya. Alasan Naparhan bilang seperti itu sebenarnya apa? Kayak anu Pak, terharu Kak bilang masih ada aja kayak orang lain di luar sana yang masih peduli Kak, masih perhatikan. Begitu. Berarti sebenarnya ini Naparhan sebenarnya mau dipedulikan ataukah diapakan sebenarnya supaya mungkin bisa ada perubahan sikap dari Naparhan ataukah apa? Mau aja selalu aja aku di orang-orang terdekatku Pak, cuma begitu nih kayak peduli kita tapi bukan dengan cara tak yang dimau. Makanya itu peduli kita tapi dianggap seperti tidak peduli. Maksudnya bukan seperti yang Naparhan Yang ku mau Pak. dipedulikan tapi dianggap tidak dipeduli. Iya, karena itu cara yang aku dianggap Pak sama sekali tidak suka gitu. Seperti maksudnya contoh? Kayak misalnya disuruh pulang cepat begini, pulang ke cepat begini, kayak langsung disuruh tidur, baru langsung diambil HP ku Pak. Itu yang peduli Kak, tapi tidak kusuka gitu Pak. Maksudnya diperlakukan seperti anak kecil. Iya, itu sekali Pak. Iya. Oh, berarti yang diharapkan dia karena Naparhan kan sekarang sudah SMA kelas 2. Mungkin bisa dikatakan sudah dewasa tanpa harus diperlakukan seperti anak kecil. Berarti ini telah terjadi dari orang tua Naparhan mungkin seperti itu. Ayah atau ibu? Dua-duanya Pak sih. Dua-duanya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa solusi dari kasus Naparhan? Kayak solusi tidak ada Ji yang bisa kasih anu Pak Guru kecuali dari saya sendiri. Jadi solusinya dari diri sendiri. Dari saya sendiri Pak. Iya, iya. Ditahu Ji solusinya gampang sekali Ji. Cuma begitu itu yang susah itu niatnya. Niatnya yang susah. Iya. Jadi sebenarnya semua keputusan apapun nanti dengan Naparhan semua sebenarnya dari Naparhan sendiri. Oke. Oke, jadi mungkin di sini adalah pertanyaan terakhir. Apakah Naparhan siap untuk berjanji untuk memperbaiki diri? Berjanji untuk memperbaiki diri lagi. Kalau dipikir Pak, siapa tidak mau jadi lebih baik lagi? Apalagi nih untuk diriku sendiri, masa depanku di sini semua dibentuk. Iya. Cuma begitu nih Pak, kayak mandi berat sekali. Kalau dibilang mau langsung berubah aja dari misalnya dari buruk langsung menjadi lebih baik lagi. Berat begitu. Iya, kayak susah sekali. Iya. Ada tapi mau dikasih kaki supaya itu anu tak pimpinan tak kesana. Kayak bilang kayak, wah
susah buat tapi insya Allah. Oke, insya Allah. Jadi begini, pernah juga Pak Guru mungkin berbincang dengan Farhan bahwa setiap orang itu tidak semuanya itu sempurna. Iya. Bahkan pernah melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan Pak Guru sendiri mungkin pernah Pak Guru cerita ke Farhan tentang masalah Pak Guru dulu seperti apa waktu bersekolah. Tapi setiap manusia berhak menentukan hidupnya sendiri. Begitupun Farhan nanti ke depannya. Jadi segala sesuatu, apapun keputusan Farhan, semuanya nanti Farhan akan tanggung. Intinya di sini di mana Farhan berusaha menjadi yang lebih baik, dan lebih baik itu tergantung Farhan sendiri. Oke, jadi demikianlah tadi dari proses wawancara saya dengan Farhan selaku siswa yang sedikit memiliki masalah terkait masalah kedisiplinan yang ada di sekolah. Jadi tadi sempat kita pada saat kita melakukan sesi tanya-tanya dengan anak tersebut, sempat kita melakukan juga segitiga restitusi di dalamnya. Mudah-mudahan dalam proses yang tadi kita lakukan dapat memberikan dampak baik untuk anak Farhan ke depannya. Adapun mungkin video tadi sempat terputus karena bertepatan pada saat sekolah tadi. Di sekolah kami itu diadakan azan, jadi azannya dekat dengan ruangan kita tag gambar tadi, jadi sempat terputus. Jadi mungkin terima kasih video aksi nyata saya. Oke, untuk teman-teman CGP tetap berkarya menuju pendidikan yang lebih cerah. Terutamanya kita sebagai seorang guru harus menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.